Setelah dipipihkan, sekarang aku akan lubangi donatnya menggunakan tutup botol seperti ini. Jangan lupa ditabur tepung dulu biar nggak lengket. Nah, ini donatnya montok-montok banget. Goreng donatnya sampai semua selesai ya. Yang pertama, kita aktifkan ragi. Dalam gelas, siapkan 100 ml air hangat atau suam-suam kuku. Lalu kita masukkan 1 sendok teh gula halus, 1 sendok teh ragi instan. Kenapa saya mengaktifkannya dulu? Karena untuk mengetahui ragi yang kita gunakan masih aktif atau sudah mati. Dan ini sangat penting sekali karena ragi ini yang akan menentukan gagal atau enggaknya donat yang akan kita bikin nanti. Tapi bagi teman-teman yang sudah yakin bahwa ragi yang akan dipergunakan masih aktif, teman-teman bisa langsung mencampurnya dengan bahan yang lainnya ya. Kita aduk semuanya hingga larut. Setelah semuanya larut, lalu tutup dan diamkan selama kurang lebih 5 hingga 10 menit hingga dia berbuih. Dan ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, kita siapkan 100 gram kentang kukus, haluskan hingga halus. Setelah kentang sudah halus, lalu ini kita sisihkan dulu. Berikutnya kita siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu. Ini aku gunakan tepung terigu pro sedang. 3 sendok makan susu bubuk. 4 sendok makan gula halus. Nah, karena kita nanti nggak ngulenin lama-lama seperti kita ngulenin donat pada umumnya, jadi dalam resep ini saya saranin untuk menggunakan gula halus, karena kalau kita gunakan gula pasir biasa, takutnya nanti butiran gulanya tetap utuh dan nggak bisa kecampur menyatu dengan adonan. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Kita aduk-aduk dulu bahan keringnya. Lalu masukkan 2 butir kuning telur, kentang yang sudah kita haluskan tadi, lalu kita aduk semuanya. Selanjutnya kita masukkan ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Nah, bila ragi berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif. Tapi, bila teman-teman mendapatkan ragi yang sudah tidak berbuih seperti ini, tandanya raginya sudah tidak aktif, sebaiknya jangan digunakan ya.
Kita tuang semuanya. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan ini aku gunakan tangan untuk mencampurnya hingga tercampur rata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, lalu masukkan 2 sendok makan margarin dan masukkan juga sejumput garam. Selanjutnya, ini kita campur semua bahan, kita uleni sebentar. Di sini kita nggak perlu nguleni lama-lama, hanya hingga semuanya tercampur saja. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kita sudahi nguleninya. Ini memang adonannya sangat lengket dan berantakan, tapi ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kita biarkan saja, kita sudahi ngaduknya. Dan supaya tangan gak lengket, saat memegangnya kita bisa gunakan tepung atau minyak sayur ya, untuk merapikannya. Selanjutnya tutup adonan. Ini aku gunakan plastik wrap, tapi teman-teman bisa menggunakan tutup panci atau serbet bersih atau apa saja ya. Kita diamkan adonan ini selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam atau hingga dia mengembang. Setelah 45 menit, ternyata dia sudah mengembang, lalu kita buka. Kempiskan adonan. Biar nggak lengket, ini aku taburi tepung sedikit untuk mengambilnya. Siapkan papan yang sudah ditaburi sedikit tepung untuk meletakkan adonan. Dan untuk memudahkan cara kerja kita, ini aku taburi sedikit tepung dan tangan juga aku kasih tepung. Lalu kita bulatkan, untuk selanjutnya kita bagi. Memang adonan ini masih terasa lengket dan sama sekali belum kalis, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian siapkan loyang dan taburi dengan tepung, ini untuk meletakkan donatnya nanti ya. Selanjutnya aku akan bagi menjadi 12 bagian, tapi buat teman-teman ingin membaginya jadi berapapun sesuaikan dengan selera ya. Lalu kita bulat-bulatkan. Nah, begini caraku membulatkan adonan ya. Untuk mendapatkan bentuk donat yang mulus, sebaiknya kita bulatkan hingga permukaan halus dan agak mengkilap. Nah, kira-kira seperti ini. Dan supaya adonan gak lengket dan mudah dibentuk, ini aku lumuri tanganku dengan minyak sayur. Dan begitu seterusnya hingga semuanya selesai ya. Setelah terbentuk semua, lalu kita pipihkan. Kemudian aku lumuri telunjuk jari dengan tepung untuk melubangi donatnya. Dan bila teman-teman ingin lubang yang agak besar, kita tinggal putar-putar seperti ini, maka akan terbentuk lubang yang lebih besar.
Dan bila teman-teman kurang suka cara ini, teman-teman bisa menggunakan spuit atau tutup botol untuk melubanginya. Setelah donat terbentuk semua, lalu ini kita proofing. Tutup dan kita proofing kembali selama kurang lebih 30 menit atau hingga donat terasa ringan. Setelah donat mengembang 2 kali lipat dan terasa ringan bila diangkat, sudah siap kita goreng. Selanjutnya panaskan minyak. Kita tes dengan sumpit kayu. Bila terlihat ada buih seperti ini, tandanya minyaknya sudah panas ya. Lalu kita masukkan donatnya. Ingat, saat kita menggoreng donat, api yang kita pergunakan harus api kecil. Setelah bawahnya terlihat kuning kecoklatan, lalu kita balik. Dan setelah matang kita angkat ya. Dan ini gorengan yang kedua. Ingat, saat kita menggoreng donat, api harus kecil karena donat cenderung cepat gosong. Kita goreng semuanya hingga selesai ya, hingga semuanya matang. Nah, ini dia donat kentang tanpa ulennya sudah jadi, sudah matang semua. Dan untuk toppingnya sesuaikan dengan selera ya. Ini aku taburi dengan gula donat. Sangat mudah sekali bukan cara buatnya? Tanpa capek dan lama-lama kita ngolenin adonan donat, ternyata kita sudah bisa buat donat yang sangat lembut, montok, dan lengkap dengan white ringnya. Yuk kita coba lihat tekstur di dalamnya. Lembut banget. Tuh kan kelihatan lembutnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.